Materi ini tuh berbayar, tapi saya kasih gratis buat semua orang yang di sini. AI itu nggak pakai mode deterministik, dia pakai mode komputer probabilistik. Ada probabilitas, ada yang namanya temperatur. Jadi temperatur itu memungkinkan hasil yang dikasih itu selalu random, nggak bakal selalu sama. Walaupun promnya panjang, hasilnya pasti selalu beda. Dan itu cara AI-nya bekerja. Teman-teman perlu tahu, emang mode defaultnya AI itu selalu jawabannya bakal beda-beda. Tuh, jadi ini kita bisa ajarin modenya namanya probabilistik. Jadi dia nggak sama dengan komputer-komputer yang kita pahami selama. Berarti cara kita untuk memastikan jawaban prompt-nya bagus adalah dengan masukin prompt yang detail supaya kita bisa kasarnya kayak ngasih batasan. Walaupun kita tahu jawabannya bakal punya chance random, tapi chance random itu masih sesuai dengan apa yang kita pengen. Kita mau request sesuatu, requestlah sespesifik mungkin. Maka hasilnya juga bakal spesifik. Contoh paling sederhana adalah kalau kita mau bikin tulisan, kita biasanya bilang kayak bikin lebih casual. Nah, casual itu apa? Casual itu kata-kata yang sangat ambigu, multi tafsir. Orang bisa bilang kasual A, kasual B, kasual C, itu kasual semua, beda-beda. Jadi semakin spesifik yang kita pengen itu semakin bagus. Jadi setelah saya mengarungi banyak tempat, belajar sana sini gitu, di belajar GPT kita pakai satu framework namanya case, context, action, steps, example. Konteks itu artinya backgroundnya, background masalahnya, background situasinya, atau senarionya. Misalnya kayak kita bilang role play. Konteks adalah you are an expert in marketing, writing to Indonesian young customer misalnya. Kenapa saya pakai bahasa Inggris? Ini juga banyak pertanyaan. Karena AI itu dilatih dengan bahasa Inggris paling banyak. Apakah dia bisa pakai bahasa Indo? Bisa, tapi nuansnya bahasa Inggris, kita perlu tahu bahasa Indo itu kosakatanya nggak sebanyak bahasa Inggris. Jadi ada beberapa kata-kata yang kadang-kadang lebih gampang dikasih tahu dengan bahasa Inggris. Dan saya sendiri kebanyakan referensi belajarnya itu dari luar, dari internet. Jadi banyak prompt-prompt yang basisnya bahasa Inggris. Dan kalau misalnya teman-teman nggak ngerti, tetap bisa pakai prompt bahasa Inggris, sampai bilang nanti di ujungnya tolong kasih jawaban di bahasa Indonesia. Jadi AI-nya ngerti kok sebenarnya. Action itu adalah objektifnya. Kita mau minta AI-nya ngapain? Misalnya kayak tulis social media post tentang fitur baru yang saya pengen luncurin, atau action itu. Action juga bisa dibikin sespesifik mungkin. Social media post ini maksudnya apa? Apakah bentuknya teks atau gambar? Kalau teks berapa karakter? Pengen dibagi sectionnya seperti apa? Gitu. Jadi kita bisa bikin sespesifik mungkin. Steps. Nah, stepnya step by step. Jadi kita kasih tahu cara ngerjainnya seperti apa sih step by stepnya. Step 1 apa? Step 2 apa? Step 3 apa gitu. Example. Ini kita kasih contoh, yang bagus tuh kayak gini loh, yang jelek tuh kayak gini loh. Jadi jangan ulangin yang jelek, ulangin yang lebih bagus gitu. Jadi AI-nya bisa ngerti nanti mana yang bagus, mana yang jelek. Jadi recapnya ya, case itu adalah konteks, masukin backgroundnya, skenario seperti apa, action, objektifnya sedetail mungkin, maunya apa, sampai ke format-formatnya kalau bisa, step by stepnya, sama example contoh bagus dan contoh jelek. Kurang lebih gitu. Kalau teman-teman pengen belajar AI sama saya punya kelas namanya belajargpt.com, itu belajar langsung sama saya. Kita banyak bahas tools selain ChatGPT juga, dan ada workshop tiap bulan. Sampai ketemu di kelas. Dan kalau teman-teman suka dengan video-video seperti ini, tolong tulis komen apa yang disukai, dan kita ketemu di video-video selanjutnya.